Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mila Anggreni. Saya dari kelompok 4 angkatan 7. Saya akan menjelaskan tentang learning journal yang saya dapatkan pada saat pertemuan 1, pertemuan 2, Latsar CPNS tahun 2025, yaitu agenda 1 dan agenda 2. Pengalaman belajar pada pertemuan pertama membahas tentang agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kita juga mempelajari tentang wawasan kebangsaan yang dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan tidak berhenti hanya dalam penjelasan semata, tetapi juga dapat dikerucutkan lebih kecil lagi menjadi wawasan dalam memahami tupoksi dan pengenalan lingkungan kerja. Kemudian kita juga mempelajari tentang nilai dasar ASN, nilai dasar bela negara, dan juga fungsi ASN. Nilai dasar aparatur sipil negara, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, serta pemerintahan yang sah, kemudian mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, dan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian ada nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Adapun fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian membahas juga tentang konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Isu-isu kontemporer itu antara lain korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, money laundering, proxy war, kejahatan mass communication. Lalu bagaimana teknik analisis isu yang sudah kita dapatkan, yaitu memahami isu kritikal tersebut. Pasti di suatu tempat kerja ada isu, di mana isu tersebut sesuai dengan tempat kerja masing-masing. Kita pahami terlebih dahulu. Kemudian teknik analisis isu. Teknik analisis isu ada teknik tapisan isu seperti AKPL, kemudian USG. AKPL itu adalah aktual, K-nya kehalayakan, kemudian P-nya problematik, dan L-nya adalah kelayakan. Kemudian untuk USG. USG itu adalah bagaimana isu tersebut dilihat dari urgensinya, di mana isu meresahkan segera ditangani dan isu tersebut mendesak, isu tersebut mendesak agar segera ditangani. Kemudian seriousness itu adalah isu berdampak terhadap organisasi atau suatu pihak. Kemudian ada G-nya growth. Berapa besar masalah akan memburuk jika tidak ditangani segera. Kemudian ada teknik analisis isu lainnya adalah mind mapping, fishbone diagram, kemudian ada analisis SWOT. Setelah itu ada isu scan juga. Lalu pengalaman belajar pada pertemuan kedua adalah tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dalam rangka pembentukan karakter ASN yang profesional dalam melaksanakan pelayanan publik, serta memiliki nilai-nilai inti ASN dan memperkuat budaya kerja, maka pemerintah telah memberikan arahan agar seluruh instansi pemerintah dan daerah mengimplementasikan core value
atau nilai dasar ASN, berakhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Adapun sistematika rancangan aktualisasi pelatihan dasar CPNS. Kita juga harus belajar bagaimana rancangannya agar rancangan tersebut bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sistematikanya dari latar belakang, kemudian ada analisis dan penyelesaian masalah atau isunya, kemudian ada rancangan aktualisasi dan ada kesimpulan. Pada pertemuan kedua itu kita belajar tentang bagaimana membuat cover dalam rancangan tersebut. Mohon maaf. Kemudian ada latar belakang juga, di mana di latar belakang tersebut harus ada unsur-unsur bela negaranya. Untuk memperkaya materi yang telah dipelajari dapat dilakukan dengan mempelajari materi dalam MOOC, ikut serta dalam setiap pembelajaran e-learning dengan sungguh-sungguh dan juga penuh. Terima kasih.